digunakan untuk manusia agar bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kayak teknologi yang bisa memanjakan mata kita lah, bisa melihat animasi-animasi atau video-video kayak gitu. Kayak semacam lebih realistis yang dipakai di mata gitulah. Masuk ke dalam dunia 3 dimensi atau dunia komputer begitu. Pernah? Belum pernah. Pernah? Pernah tahu, cuman kalau pakainya belum pernah sih. Sepertinya itu menarik ya. Menurut saya sangat bagus. Kayaknya terlalu ribet sih. Menurut saya VR merupakan alat yang bagus untuk edukasi karena itu dapat digunakan sebagai alat yang dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Indonesia terletak di cincin api Asia Pasifik. Risiko bencana seperti gempa bumi dan tsunami selalu mengintai. Lalu, bagaimana teknologi dapat membantu? Mari kita lihat bagaimana virtual reality menjadi kunci dalam mitigasi bencana. Teknologi virtual reality memungkinkan simulasi realistis tentang dampak tsunami di Indonesia, dari pesisir hingga pedalaman dengan akurasi berdasarkan data geospasial dan topografi. Melalui pengalaman virtual reality, masyarakat dan petugas penanggulangan bencana dilatih untuk merespon lebih efektif. Mereka belajar mengenai bahaya yang mungkin terjadi dan cara terbaik untuk menghadapinya, meningkatkan kesiapan evakuasi, serta mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan properti. Penggunaan virtual reality dalam pendidikan dan simulasi bencana di Indonesia adalah langkah proaktif dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana alam yang tak terduga, membangun masyarakat yang lebih tangguh. VR itu kan adalah realitas virtual ya, jadi dia bisa mengarahkan kemana arah yang mau dia tuju gitu. Dia bisa maju, mundur, ataupun berlari gitu ya, yang membuat orang bisa berinteraksi di dalamnya melalui alat Oculus. Karena memang ini jenisnya adalah VR imersif ya, berdasarkan kajian penelitian itu orang-orang lebih bisa merasakan interaksi yang sebenarnya itu jika menggunakan headset ya, jenis imersif. Kegiatan riset ini dimulai tahun 2020. Dimulai dengan melakukan pemetaan daerah Cilacap melalui foto udara. Waktu itu areanya di Pantai Wisata Teluk Penyu. Dari pemetaan udara tersebut dibuat 3D otomozaiknya untuk memetakan daerah lokasi kejadian tsunami. Nah, dari teknik 3D otomozaik tersebut didapatlah ruas rendaman daripada tsunami dan sebarannya, sehingga dapat diketahui lokasi shelter bangunan-bangunan tinggi yang bisa digunakan pada saat terjadi tsunami. Nah, dilanjutkan di tahun berikutnya, tahun kedua, kami setelah menentukan lokasi-lokasi shelter tersebut, mulai membuat pemodelan 3D-nya. Ya, lebih detail lagi, terus di tahun kedua dan tahun ketiga adalah memperbaiki kualitas dari 3D foto udara tersebut. Dan di tahun ini, tahun 2024, dari 3D modeling tersebut kami buat sebagai konten virtual reality tsunami yang dapat digunakan sebagai media edukasi kejadian tsunami jika suatu saat terjadi tsunami. Jadi model 3D otomozaiknya itu mendapat sebaran rendaman dan luasan daripada kejadian tsunami, sehingga orang dapat dipandu dia harus lari kemana jika suatu saat daerah tersebut terjadi tsunami. Nah, kita coba mengaplikasikan teknologi terbaru tersebut dalam memberikan edukasi bencana. Kita sudah memberikan 2 alat ini, Oculus yang sudah kita install, Virsinami namanya ya, aplikasi virtual reality tsunami. Sudah kita inject konten tersebut ke dalam Oculus tersebut untuk dipergunakan di BPPD Cilacap dan Dinas Pendidikan dan Budaya dari Kabupaten Cilacap. Penggunaan teknologi virtual reality ini dalam evakuasi tsunami saya pikir cukup bagus ya, karena beberapa masyarakat terutama kelompok rentan, misalkan orang-orang tua atau
para penyandang disabilitas mereka bisa menggunakan fasilitas ini untuk melakukan pelatihan atau simulasi evakuasi dengan nyaman ya. Target audiens kami adalah wisatawan yang berkunjung ke daerah Teluk Penyu yang baru pertama kali berada di sana dan juga penduduk lokal juga ya. Dengan harapan karena memang kontennya ini adalah real ya, realitas maya yang dari bangunan yang sebenarnya yang ada di sana. Jadi mereka bisa tahu ini gedung apa gitu ya. Jadi mereka tahu setelah mereka menggunakan VR ini, jika kita tanya ini gedungnya di mana, mereka tahu. Nah, jadi dengan demikian harapan kami, jika edukasi itu sudah tertanam di dalam pikiran mereka sudah tahu gedung mana yang harus dituju pada saat terjadi tsunami. Ya harapan kami tentunya beberapa tahun ke depan generasi-generasi yang berikutnya tentu mereka sudah akan sangat familiar dengan teknologi ini, Oculus headset. Jadi kita bisa masuk memberikan edukasi melalui teknologi yang memang berkembang di zamannya mereka. Alhamdulillah dari penelitian ini sudah menghasilkan 3 buah publikasi jurnal global terindeks Scopus Q1 dan 3 proceeding global terindeks Scopus dan juga menghasilkan 4 hak kekayaan intelektual, 2 untuk HKI aplikasi dan 2 lagi untuk HKI basis data. Peluang untuk dikembangkan dan diimplementasikan sebagai media edukasi bagi masyarakat untuk mengantisipasi jika terjadi bencana itu sangat besar sekali, terutama di daerah-daerah yang punya potensi bencana tsunami. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa tahu ya situasinya seperti apa dan juga bisa mensimulasikan ya kalau rute-rute untuk pengungsian ya, untuk menghindar dari bahaya ya. Saat ini kami sudah bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Cilacap ya, dan bagi daerah-daerah yang lain yang memang berpotensi dan memerlukan, kami di pusat riset sangat terbuka ya melakukan kerjasama ya kepada berbagai pihak ya, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana tsunami.